Jadi hari ini Walhi Jatim, kemudian LPHD Pesanggerahan sedang melakukan kegiatan penanaman. Kegiatan ini juga salah satu didukung oleh Lazismu Muhammadiyah. Nah, kegiatan ini diikuti oleh teman-teman pelajar sekota Batu, mulai tingkatan SMP dan SMA. Nah, sejumlah kurang lebih 30 peserta. Nah, kegiatan ini sebenarnya memberi experience bagi teman-teman pelajar gitu ya. Meskipun mereka hidup di Batu, belum tentu mereka tahu bahwa hutan dan air itu saling punya hubungan yang erat gitu. Nah, sebagai salah satu contoh ya ini terjun lapangan dan memberi pengalaman berharga bagi teman-teman untuk kemudian bisa mendapat pengalaman berharga ya, menanam dan melihat hutan yang dulu sempat mengalami konflik dan krisis air bersih. Nah, ini menjadi pengalaman dan harapannya menjadi pemantik untuk teman-teman bisa cinta terhadap hutan dan sumber mata air di Kota Batu. Siap. Jadi selain diikuti beberapa volunteer, selain itu pihak-pihak yang terlibat, Mas? Ya, selain dari pelajar, ada beberapa juga komunitas, ada dari musik, kemudian dari teman-teman UPM gitu ya, UPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu ya, dan beberapa teman persorangan gitu yang terlibat di kegiatan hari ini. Kalau dari Walhi sendiri? Dari Walhi sendiri sebagai penyelenggara kurang lebih ada sekitar 5 orang gitu ya. 5 orang yang perwakilan Walhi. Iya, kemudian sebagai penyelenggara dalam kegiatan ini bareng sama teman-teman LPHD. Baik, Masnya selaku apa di Walhi? Saya di Walhi Jatim sebagai manajer di Divisi Pembelaan Hukum dan Kebijakan Publik. Mas apa? Nama lengkap? Mas Pradipta Indra, biasa panggil Indra. Oh iya, siap. Selain itu harapan kedepannya, Mas? Harapan kedepannya adalah sebenarnya banyak ya kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup di Kota Batu di luar sektor formal, sektor sekolah yang mengajarkan benar-benar kondisi geografis Batu gitu. Hutan, air, nah itu benar-benar dikenalkan terhadap pemuda gitu ya, sehingga mereka tahu potensi apa yang kemudian bisa dikembangkan dan juga kemudian ada mitigasi bencana. Yang ini juga harusnya dikenalkan oleh teman-teman pelajar. Bencana itu harusnya menjadi sahabat, dikenali sehingga ketika ada situasi darurat kita sudah tahu cara evakuasi diri sendiri itu seperti apa. Kebetulan ini saat ini di ini terkait dengan alam juga, Mas. Di pendakian di atas itu ada keluhan beberapa mendaki bahwa di situ ada ojek motor yang naik hingga ke pos 3 dan di 3 pos itu dibangun warung yang mana dalam artian secara dampak nanti sisa-sisa deterjen atau plastik-plastik kemasan, sisa deterjen itu sisa-sisa pencucian alat makan itu kan nanti meresap ke akar-akar. Itu bagaimana, Mas? Ya, fenomena beberapa waktu belakangan ini memang menarik ya. Bagaimana kemudian ojek hutan di Gunung Butak, begitu Gunung Butak Panjuman, menjadi keresahan bagi para pendaki. Nah, esensi pendaki kan sebenarnya bukan akses yang mudah, tapi kan bagaimana kemudian secara perjalanan itu memang bisa dinikmati dengan hutan yang asli. Kemudian bagaimana kemudian para pendaki itu juga kemudian punya mindset bijak sampah. Dia membawa sampahnya sendiri, dia juga balik juga membawa sampahnya sendiri. Nah, itu kan sebenarnya sebagai etika ya. Kalau memang fenomenanya begitu, pertanyaannya bagaimana nih etika para pendaki itu satu. Kedua, bagaimana cara penanganan pengelola dari pendakian gitu. Dengan daya tarik wisata massal gitu, tentu problemnya adalah masa atau jumlah pendaki yang banyak. Tentu butuh sistem yang kemudian sangat ketat untuk menjaga daya dukung daya tampung, karena dengan jumlah yang misalnya tidak dibatasi itu juga akan mengganggu satwa-satwa, kemudian juga bisa memperluas jalan, beban sampahnya itu yang juga kemudian harus dihitung oleh pengelola. Jadi mungkin ada saran atau himbauan untuk para pelaku pengojek motor agar sebaiknya tidak sampai di atas gitu. Ya, kalau itu sebenarnya harus ditinjau ulang gitu. Kalau secara apakah dia punya jalan sendiri atau melewati jalan pendaki, terus kemudian batasan yang jadi penting itu adalah batasan gitu ya. Batasannya seperti apa, motor standarnya seperti apa, jangan sampai kemudian ojek motor ini juga kemudian merusak jalan pendaki. Ketika musim hujan dia jadi aliran sungai, jadi banjir. Nah, itu menjadi pengganggu, tidak hanya pengganggu, dia juga meningkatkan resiko
risiko kecelakaan para pendaki begitu, karena kerencanannya juga diakibatkan oleh jalannya sudah mulai berlubang akibat roda ojek gitu kan. Betul. Gitu. Siap, terima kasih Mas Indra. Semoga sukses